Assalamualaikum anak-anak semua, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Adakah yang hari ini izin atau sakit? Nggak ada, Bu. Angkat semua ya. Hadir semua, Bu. Nihil, Bu, nihil. Alhamdulillah. Kalau hari ini sudah berangkat, berarti kita bisa belajar seperti kegiatan sebelumnya ya. Sebelum belajar, sebaiknya kita harus berdoa. Ayo silahkan, Ariel dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Yang cepat aja doa, Bu. Belum berdoa ya? Belum, Bu. Ya. Baru menunduk, Nanti Bu. untuk Ariel ya, waktu memimpin berdoa setelah selesai belajar jangan terlalu cepat. Kasihan Iya, Bu. teman-temannya ya, baru bismillah sudah. Baru nunduk, Bu. Ariel pakai jurus halilintar, Bu, cepat. Iya. Saya Ayo, biasa gitu sebelum berdoa. belajar seperti biasanya akan Ibu tampilkan lagu nasional. Kita nyanyi bersama ya. Iya, Bu. Judulnya Garuda Pancasila. Bisa nanti ikutin di videonya. Ayo dimulai. Garuda Pancasila, Pendukungmu, patriot sedia berkorban untukmu. Pancasila Pancasila dasarnya, rakyat adil menguasai. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya. Sudah hafal ya kelas 6 ya dengan lagu-lagu nasional? Karena Ya, Bu. setiap hari Senin. Iya. Selanjutnya coba Bu Guru tanya. Sekarang kan kita berada di zaman globalisasi, ya. Menurut kalian pengaruh terbesar apa sih adanya globalisasi untuk kehidupan kita? Coba siapa yang bisa pengaruh terbesar untuk kita? Ada McD, KFC, Bu. Oh iya, boleh. Yang lain? Pengaruh Itu Bu, terbesarnya. McD, KFC Bu, nggak ada di rumahku Bu itu Bu. Oh, tempat rumah nggak ada dulu, belum ada ya? Nah, makanan itu Bu. Iya. Bisa main YouTube, Bu. Iya, YouTube. YouTube itu kira-kira dampak dari bidang apa, Juliana? Handphone, Bu. Handphone, berarti dari teknologi ya. Iya, Bu. Nah, teknologi sekarang di rumah, kira-kira kalau seperti televisi, kemudian HP, kira-kira bisa dinyalakan, dihidupkan, itu membutuhkan apa? Tes, Bu. Dites dulu, Bu, biar hidup. Harus hidup lampu, Bu. Kalau televisi tidak bisa dicas. Harus Ya. hidup lampu, Bu. Pakai itu, Bu. Pakai listrik. Oh iya. Colokan. Ya, betul sekali Juliana. Jadi teknologi di rumah-rumah kita ya bisa menyala, bisa hidup itu karena ada energi listrik. Di rumah anak-anak sudah menggunakan listrik semua? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Iya. Jadi pada hari ini ya kita akan mempelajari tentang proses penyaluran energi listrik. Adapun tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai yaitu dengan mengamati video, anak-anak mampu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dengan benar.
Kemudian setelah anak-anak mengamati video, anak-anak mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dalam bentuk peta pikiran. Tujuan yang ketiga, anak-anak mengamati gambar sehingga mampu menganalisis cara menyalurkan energi listrik. Dan tujuan yang keempat, setelah mengamati gambar, anak-anak mampu melaporkan, menyajikan hasil pengamatan gambar tentang cara menyalurkan energi listrik. Ya, anak-anak. Ya, Bu. Ya, Berikut Bu. ini akan Ibu tampilkan videonya, mohon diperhatikan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Halo anak cerdas. Tak nampak videonya, Bu. Bentar ya. Ibu semua sudah siapkah belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai proses penyaluran energi listrik. Tahukah kamu bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu? Sehingga kamu bisa menghidupkan televisi, menghidupkan AC, menghidupkan kulkas, menghidupkan lampu, dan menghidupkan air. Semua itu bisa terjadi karena adanya pembangkit listrik. Sumber utama energi listrik. Yulia, mohon diperhatikan videonya ya. Ya, Bu. PLTA atau biasa kita sebut listrik tenaga air. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa waduk itu bisa menjadi sumber energi listrik tenaga air. Seperti apa ya proses pembangkit listrik tenaga air? Yuk kita simak bersama-sama. Pada nomor 1, air dari waduk masuk melalui pintu pada nomor 2 yang diatur oleh katup pengaman pada nomor 3. Kemudian air masuk ke tangki pengaman pada nomor 4. Air di dalam pipa pesat pada nomor 5 mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin atau ke nomor 7. Air yang mengalir ke turbin melalui katup pengatur tekanan pada nomor 6 untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator pada nomor 8. Nah, setelah generator aktif, generator akan menghasilkan energi listrik. Lalu bagaimana energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA bisa sampai ke rumah kita? Yuk kita simak selanjutnya. Pada gambar nomor 1, energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA siap untuk disalurkan ke pabrik, gedung-gedung, sekolah, dan rumah-rumah penduduk. Pada gambar nomor 2, energi listrik dari pembangkit listrik kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan. Tujuan menaikkan tegangan tersebut untuk mengurangi daya akibat panjangnya perjalanan saluran hingga puluhan kilometer. Setelah energi listrik dinaikkan, kemudian energi listrik dari pusat pembangkit disalurkan ke berbagai tempat menggunakan transmisi atau biasa kita kenal dengan nama sutet. Kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangan Sudah ini ya. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya. Presentasi biar mereka presentasi. Dan Presentasi kelompok. energi listrik ini sampailah ke rumah warga. Ini dua gambar tadi. Satu satu ya, LKPD 1, LKPD 2 yang punya aku habis itu nutup.
Iya. Halo anak cerdas Ibu semua. Ya, sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Lihat tadi videonya ya, ada bermacam gambar yang di dalam video. Coba Bu Guru tanya, gambar apa yang bisa kalian lihat tadi dalam video? Gambar air, Air, Bu. Bu. Ya, listrik, Bu. Gambar listrik, Bu. Itu, Bu. ya betul, ada listrik. Apalagi? Tower, Bu. Tower tadi, Bu. Tower. ada Itu namanya tower. tower listrik ya, Mufidah ya. Oh, sama ya, Bu. Ya, ya, Bu. Apalagi kira-kira yang kalian lihat di video? Ada rumah-rumah, Bu. Ada selang-selang, Bu. Ada rumah, betul, ada selang. Iya, selang pipa air untuk mengalirkan air. Betul, apalagi? Kabel, Bu. Kabel ada, Bu. Iya, kabel. Karena itu yang untuk menyalurkan energi listrik. Listrik, Bu. Ya, pinter semua anak-anak kelas 6. Selanjutnya, coba Bu Guru tanya lagi. Untuk materi di video ini, kalau dimasukkan, digolongkan ke dalam teks bacaan, kira-kira masuk ke dalam teks apa ya? Teks eksplanasi, Bu. Oh iya, betul sekali. Siapa tadi yang menjawab? Saya, Bu, Margaret. Ya, rupanya Margaret masih ingat tentang materi di tema 3. Ya, Bu Guru salut ya. Margareta berarti terus belajar ini tentang teks eksplanasi ya. Coba yang lain. Ada yang masih ingat apa itu pengertian teks eksplanasi? Lupa, Bu. Lupa ya. Bu. Mungkin ada yang masih ingat. Sedikit, Bu. Juliana bisa membantu? Itu, Bu. Apa, Bu? Itu apa, Bu? Penjelas, Bu. Penjelas. Ada yang bisa melengkapi lagi? Nanti Bu, yang Penjelasan, Bu. Saya, Bu. Bu, bisa dengar suara saya, Bu? Bu. bisa Pak Aril, bisa. Bu, saya mau jawab, Terima kasih, Bu. Ya, Yulianti boleh menambahkan? Saya Yulinda, Bu. Yulinda, Bu. Ibu ini Yulinda. nama saya aja. Boleh, Teks Yulinda. eksplanasi artinya teks yang berisi kejadian yang ada di lingkungan, Bu. Ya, betul sekali. Tadi Juliana sudah menjelaskan teks tentang penjelasan. Kalau si Yulinda, teks eksplanasi itu teks yang berisi tentang kejadian. Ya, baik Bu Guru ulangi ya untuk materi di tema 3 yang lalu. Jadi pengertian teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses suatu kejadian atau peristiwa alam tentang ilmu pengetahuan ya. Seperti video ini, dia menjelaskan tentang proses penyaluran energi listrik. Kira-kira ada yang masih ingat lagi nggak ini? Pembagian struktur teks eksplanasi ada berapa? Ada yang masih Ada 3, Bu. Iya, betul. Ada 3. Mungkin anak-anak ada yang menjawab lain selain 3 bagian? 4 ya, Bu. Boleh. 2, Bu. 2, Bu. Bu, sama kami, Bu. Sama Bu Mufidah, 2, Bu. Bagian awal dan bagian akhir, Bu. 2. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Kira-kira mana ini yang paling tepat? Pembagiannya. 4, Bu. 2. 4. Nah, 2. paling betul 4 Mbak adalah Ida. hanya 3 bagian struktur ya. Salah. Salah. Nggak apa-apa. Jadi besok harus lebih belajar lebih giat lagi ya untuk menghafal ya. Ya, Bu. Ya, Bu. 3 bagian struktur. Tetapi untuk penulisan paragrafnya bisa lebih dari 3, bisa 4, bisa 5 ya. Ya, Bu. Hanya pembagian strukturnya ada 3 bagian. Adakah yang masih ingat apa saja pembagian masing-masing strukturnya?
Coba yang pertama apa? Yang kedua Awal, apa? tengah, akhir, Bu. Boleh, yang lain? Bukan itu. Iya loh. Kan. Itu, Bu. Coba. Pernyataan umum. Iya. Penjelasan. Baru kesimpulan. Iya, betul. Ini kenapa hanya Juliana ya? Yang lain sudah lupa ya? Saya Juara satu, Bu. bingung. Juliana murid pindahan Bu dari Jakarta Bu. Ya, dia Oh, Bu. anak pindahan Iya, ya. Bu. Dia juara 1, Bu. Jadi dia lebih pintar. Yang bukan pindahan pun harus tetap belajar giat ya. Jangan sampai tersaingi sama anak yang baru. Ya, Bu. Gak, Pindah. gak pernah kami belajar Bu. Baru belajar kami Bu. Iya, yang struktur pertama tentang pernyataan umum itu seperti penjelasan pengertiannya, seperti hujan merupakan peristiwa alam, kemudian pelangi, itu diletakkan di bagian struktur yang pertama. Yang kedua, tentang sebab akibat. Misalnya terjadi banjir, itu penyebabnya apa kira-kira? Siska. Penebangan hutan, Bu. Penebangan hutan. Hutan, Bu. Batang-batangnya di Ya. Buang sampah sembarangan, Bu. Buang sampah Tadi sembarangan. membuang sampah sembarangan. Iya, Bu. Buang sampah di sungai, Bu. Ya, sampah di sungai sehingga menyebabkan apa? Penyumbatan pada selokan. Iya, Bu. ada Dekat sebabnya, rumah saya gitu, Bu. ada Sama, Mufidah tadi juga gitu, Bu. Buang sampah di selokan, Bu. Saya lihat, Bu. tidak boleh tidak ya. Tuh, Nanti Ini kalau kok Yulia ya. Gak ada salah aku bersama Yunia. kalau Saya ada jujur loh, Bu. yang melihat siapapun dari kelas 1 sampai kelas 6 yang buang sampah sembarangan harus ditegur ya. Kalau nggak mau nurut, lapor langsung sama Bu Guru di kantor ataupun di kelas. Paham ya anak-anak ya? Ya, Ya, Bu. Bu. Ya Bu. Kita lanjutkan lagi. Untuk yang bagian yang terakhir tentang kesimpulan. Ya, kesimpulan ini berisi biasanya adanya banjir ya, sehingga kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai membuang sampah sembarangan. Kita harus mencintai Lingkungan. Sampai penjelasan Bu Guru di sini sudah paham ya tentang teks eksplanasi? Sudah Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Paham dong ya. Karena materi ini nanti akan berlanjut terus sampai ke tema 4 akhir ya. Ini kan masih di awal tema 4. Nanti akan terus ada sampai di tema akhir 4. Sekarang Bu Guru akan tampilkan sebuah gambar, coba diamati ya. Nah, ini gambarnya. Sudah terlihat semua sampai di belakang, terlihat tidak gambarnya? Ya, Bu. Lihat, Bu. Nah, untuk tulisannya yang paling pojok kanan kiri, terlihat tidak tulisannya? Ya, Bu. Lihat, Bu. Ya. Boleh dibacakan ya untuk gambar pertama dan tulisan yang pertama. Siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Bu. Boleh, Mufidah. Gambar yang pertama ini ya, yang ada rodanya. Ada bahan bakar. Iya. Pembangkit listrik, penaik tegangan, saluran transmisi, saluran distribusi, pelanggan listrik. Iya, betul. Satu lagi Bu Guru minta, tadi sudah anak perempuan, sekarang anak laki-laki. Coba Ari dibacakan. Bahan bakar. Pembangkit listrik. Penaik tegangan. Saluran transmisi. Saluran distribusi. Pelanggan listrik. Iya, terima kasih Mufidah sama Arif.
Untuk Ariel, nasihat dari Bu Guru, ini ya, rajin membaca di rumah ya, supaya membacanya lancar. Karena kalau kelas 6 itu harus lancar bacanya, biar membaca soalnya nanti bisa lancar, bisa memahami kalau ada soal. Ya Ariel ya? Iya Bu, malas Ariel itu Bu, baca di rumah itu. Boleh malas. Banyak nyanyi itu Bu. Ariel tuh banyak nyanyi Bu. Kayak gitu aku diajari mamaku di rumah, Bu. Ibu, saya mau bertanya, Bu. Boleh, Nina. Pelanggan listrik ini mama-mama kita ya, Bu ya? Iya, betul sekali. Itu terlihat ada sebuah rumah, berarti rumah kita, rumah orang tua kita, rumah ibu kita, rumah bapak kita. Paham ya, Nina? Iya, Bu. Bu, kami pakai token Bu di rumah. Pakai token boleh, ya. Tapi kira-kira sama tidak untuk penyaluran energi listriknya? Sama Bu, datang Bapak PLN-nya Bu. Kami pakai tenaga surya, Bu. Boleh. Berarti rumahnya Arli ini sudah canggih ini ya? Ya Bu, kalau mendung tapi nggak ada listrik tempatnya. Enggak Bu, dulu kami tinggal di Papua kayak gitu Bu, pakai tenaga surya Bu. Iya. Jauh kali di Papua. Dari tenaga surya, tadi si Romian juga pakai token, itu juga termasuk penyaluran energi listrik. Oh iya. Alat-alat elektroniknya bisa digunakan dan memudahkan pekerjaan kita, orang tua kita, terutama ibu, ya. Ya, Bu. Anak-anak, adakah yang bisa coba menjelaskan bagaimana penyaluran listrik dari gambar yang anak-anak lihat? Boleh saya, Bu? Boleh, tapi coba yang lain dulu. Mufidah ini poinnya sudah banyak sekali. Coba beri kesempatan yang lain. Ayo yang berani. Yulia, Bu, Yulia. Bu, oh Bu, bahan bakarnya apa itu Bu? Nggak tahu aku. Yo, siapa yang mau bantu jawab Yulia? Bahan bakar batu bara, Bu. Batu bara. Wah, ternyata Mufidah betul. Mungkin ada pendapat lain, bahan bakar. Bukan pasir itu, Bu. Bukan. Gambarnya seperti pasir ya, tetapi bukan. Yo, siapa yang berani? Dapat nilai poin tambahan. Ngapain ini Bu? Ya, Yuni, makanya ketika Bu Guru jelasin, didengarkan. Jangan ngobrol aja dia, Bu. Bangkunya. Ya, ini Yulia ganggu terus, Bu. Nggak boleh ya. Coba Yulia sama Yuni berdua, ya. Rundingan. Bagaimana cara penyaluran listrik dari gambar ini, coba? Tuh ada kabel disalurkan sampai ke rumah. Dari yang bawa mobil ini, Bu, ya? Iya. Itu kan, Bu, bahan bakarnya masuk itu, Bu, ke pembangkit listrik, Bu. Dimasukin, diolah. Iya, nya. Itu dari jauh sana dibawa pakai mobil, terus ditaruh di itu kayak apa itu? Pabrik lah itu namanya. Pabrik dimasukkan, terus entah diolah, keluarlah itu asap-asap. Terus ada kabel-kabelnya itu, ada tower-towernya juga. Baru terus disalurkan dari kabel itu, Bu. Baru nyampe di penaik tegangan. Naiklah tegangannya itu baru ke saluran transmisi, Bu. Bu, pernah aku lihat ini, Bu, di TV-TV, Bu. Di ini, Bu. Tapi rumahmu kan ada, Mufidah. Enggak. Pernah aku tahu TV-TV ini. Di laptop si Unyil kayaknya. Oh iya, pinter. Jadi ada manfaatnya nonton televisi yang Mufidah ya. Iya, Bu. Laptop si Unyil kayak ini, Bu. Kebetulan aja itu, Bu. Biasa tontonannya biasanya nonton Indosiarnya dia, Bu. Nah, anak-anak kalau nonton TV sebaiknya dicari informasi yang bagus ya.
Jangan cuman film kartun, jangan itu. Yang laki-laki biasanya sepak bola, ya. Lebih baik cari tayangan di TV yang bermanfaat tentang ilmu-ilmu pengetahuan, ya. Seperti Mufidah ini, ternyata dia sudah pernah melihat. Yo, siapa lagi yang berani? Satu orang lagi untuk menjelaskan. Tidak ada? Romian mana? Mana Bu Romian, Bu? Ngantuk itu, Bu. Enggak, Bu, itu tadi. Tidur dia, Bu, di belakang. Yuli, Bu, ajak cerita dia. Yuli ajak cerita aja dari tadi, Bu. Kalau ada yang mengantuk, boleh Bu Guru persilahkan cuci muka dulu, ya, sebelum kita nanti kerja kelompok. Kalau kerja kelompok nanti ngantuk, kasihan temennya nanti, ya. Bisa, Bu, bisa. Boleh keluar kelas, cuci muka dulu, nanti boleh masuk kembali ke kelas. Sana Romian. Bisa, Bu, aku terangkan, Bu, gambarnya, Bu. Ya, boleh Romian. Ya, Bu. Listrik kita itu berasal dari bahan bakar. Lalu bahan bakar batu bara itu masuk ke dalam pabriknya. Pabriknya itu pabrik pembangkit listrik. Terus pabrik itu mengalirkan listriknya melalui wayar-wayar. Namanya saluran transmisi. Terus saluran transmisi itu jalan ke saluran distribusi lalu disampaikan ke rumah-rumah kita, Bu. Iya, sampai ke rumah-rumah kita ya listriknya ya. Ya, Bu. Ya. Anak-anak yang lain dari penjelasan dua temannya tadi sudah paham? Paham, Bu. Iya. Sudah paham ya? Sudah, Ya, Bu. Bu. Di sini ada bagian penaik tegangan. Ada yang bisa dijelaskan? Untuk apa tuh, Bu? Tegangannya dinaikkan, Bu, ya? Iya, betul sekali Yuni. Ya, jadi di bagian penaik tegangan, tegangan ini dinaikkan sebelum disalurkan. Ya. Kemudian setelah disalurkan sampai ke saluran transmisi, saluran distribusi. Di sini tegangannya harus diturunkan. Jadi tidak selalu dinaikkan ya. Dinaikkan hanya pada bagian penaik tegangan, disalurkan terus sampai ke saluran distribusi. Ini gardunya ya, gardu distribusi. Di sini tegangannya diturunkan sampai ke rumah kita. Itu tiang listrik kan, Bu? Iya, betul, tiang listrik. Ada itu, Bu, depan rumah saya, Bu. Iya, Bu. Pasti ada ya. Ada, Bu. Ada, Bu. Tiap rumah kita pasti ada ya. Tempat Pak Ariel nggak ada itu, Bu. Dia pakai tenaga surya. Oh iya, Yulia tadi ya, sama Ari ya. Iya, Bu. Dia kalau mendung rumahnya nggak ada listrik, Bu. Gelap gulita, Ibu. Iya, yang pakai tenaga surya, ya. Tapi masih bisa. Ketika malam hari kan tidak ada cahaya matahari. Ya, ada caranya. Tapi sering dia bilang mati lampu di rumahnya, Bu. Kenapa, Yulia? Dia sering bilang di rumahnya mati lampu, Bu. Siapa yang mati lampu? Si Ariel, Bu, di rumahnya. Ari ya? Iya. Alasannya itu kan, Bu. Alasan rupanya, Bu. Biar Iya. nggak buat PR, Bu. Nggak boleh ya, Ari ya. Di kamar dia, Bu, mati lampu. Berarti itu adalah lampunya yang bermasalah, bukan listriknya ya. Putus berarti lampu dia, Bu. Iya. Sampai sini Kata orang tua aku harus dimatikan lampu, Bu. Kenapa, Ri? Kata orang tua aku harus dimatikan lampu, Bu. Kalau Dimatikan lah, Bu. dimatikan. Jadi nggak sempat lah aku belajar, Bu. Oh, tidak boleh. Tegur lah Belajar. orang tua aku, Bu. Kalau malam itu banyak banyak halangannya, lebih baik setelah pulang sekolah ya, Aril ya. Jadi tidak ada alasan nggak ngerjain tugas.
Sudah kelas 6 loh, masa kalah sama anak yang kelas 1 tuh. Oh, Setelah pulang dengerin. sekolah, langsung dia, Bu, aku ada PR, mau ngerjain PR dari Bu Guru. Masa yang kelas 6 banyak alasan. Ya, Arin? Nenek kereta aja Iya, gitu Bu. sering, Bu. Yang lain juga lah, nggak cuma Aril ya. Pokoknya begitu ada tugas, ada PR, kerjakan, jangan banyak alasan. Ya, Bu. Boleh diskusi itu yang rumahnya dekat-dekat, boleh diskusi, boleh juga yang rumahnya jauh lewat apa? Lewat HP ya. Si Ya, Yuni, Bu, Bu. mencontek aja itu, Bu. Nggak tahu dia itu. Kita lanjutkan lagi ya. Ya, Bu. Lanjut, Penyaluran Bu. arus listrik. Ada tegangan yang dinaikkan dan diturunkan sampai ke rumah kita, rumah warga. Oke, setelah ini kita akan kerja kelompok ya, kan Bu Guru bagi kelompoknya menjadi 4. Mengambil undian ya. Kemudian warna yang sama nanti akan menjadi satu kelompok. Jadi nanti ada kelompok merah, kelompok kuning, kelompok biru, dan kelompok hijau. Ya, paham anak-anak kelas 6 ya? Seperti biasanya kita mengambil undian. Oke, silahkan diambil undiannya. Ayo maju dari barisan paling kanan, dilanjutkan barisan setelahnya. Sudah semua ya? Oke, untuk undian warna merah ada Yulinda, Margareta, kemudian Mufida. Warna kuning ada Yulianti. Siapa lagi ya? Kemudian Tomian sama Aril, Bu, kemarin satu kelompokku. iya, kita harus berganti kelompok ya, biar bertemu dengan teman yang lainnya. Kelompok warna biru ada Juliana sama Romian. Kemudian di kelompok hijau Siska, Yulia sama Yuni. Berarti tadi di kelompok kuning Yulianti, Aril sama Nina ya. Aku kelompok berapa, Bu? Lupa aku Bukan tadi. kelompok berapa? Kelompok warna. Oh, warna berapa? Warna apa tadi? Aku Aku? warna merah. apa, Bu? Merah. Ada warna merah. Coba angkat tangan. Yang kelompok merah Yulinda, Margareta, Mufida. Aku, Bu, aku. Kelompok kuning Yulianti, Nina sama Aril. Saya, Iya, Bu. Bu. Kelompok biru Juliana sama Romian. Ayah, Bu. Kelompok hijau Siska, Yuni sama Yulia. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah dapat kelompok semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah mau istirahat kita, Bu. Gimana Aril? 6 menit lagi udah mau istirahat kita, Bu. Iya. Bu Guru bagikan LKPD, silahkan dikerjakan secara berkelompok. Ya, Bu. Ya, Bu. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang tugas kelompoknya? Enggak, Paham, Bu. Bu. Udah paham kami, Bu. Tugasnya ngapain ini, Bu? Sudah ada petunjuknya, Yulinda. Bisa dibaca Oh, iya. sama teman-teman kelompoknya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah selesai? Belum, Bu. Ayo harus saling kerjasama ngasih masukan. Jangan ada yang diam, jangan ada yang gangguin temennya. Boleh ngasih masukan pendapat.
Bu, izin sebentar Bu, kamar mandi Bu, boleh nggak Bu? Boleh? Bentar ya Bu, izin Bu. Mungkin ada kelompok yang sudah selesai, boleh angkat tangan. Ya sudah, Bu. Kelompok kuning, Bu. Saya baca, Bu. Sudah selesai Yulianti. Ya, Bu, Dari kelompok kuning udah, Bu. Bacakan Yulianti. Kelompok kuning, percepat. Semoga jawabannya juga terbaik ya Yulianti. Kelompok merah sudah selesai. Sudah, Bu. Oke, bagus. Kelompok biru. Oh, masih di kamar mandi. Juliana sama Romian sudah selesai? Sudah Bu, Yuli duluan Bu baca ya Bu. Ya. Kelompok hijau. Sudah semua ya? Sudah, Untuk Bu. tugas pertama coba itu pembagian teks eksplanasi untuk pernyataan umum. Coba dibacakan oleh kelompok merah. Bagian pernyataan umumnya. Kuning lah, Bu. Kan kuning Bu duluan. yang mau baca, Bu. Kelompok kuning? Iya, Ya, kuning. Karena Bu. cepat ya. Kuning tadi, Bu, duluan, Bu. Ya, Ya, saya karena baca ya, Bu. cepat, kelompok kuning membaca bagian pernyataan umumnya saja. Bu, izin kamar mandi ya Bu. Boleh Mufidah. Pernyataan umumnya, listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti air dari aliran sungai, panas bumi, dan angin. Itu, Bu. Iya. Mungkin kelompok lain ada yang beda jawabannya untuk pernyataan umum. Intinya sama, tetapi untuk penulisan kata-katanya, kalimatnya boleh berbeda ya. Apakah sama dengan Yulianti? Intinya, maknanya? Mungkin sama, Bu, karena kami satu hati, Bu. Listrik itu karena ini Bu, ada batu bara dan air Bu. Ya, boleh ada tambahan. Boleh kalimatnya berbeda, tetapi maknanya sama ya di bagian pernyataan umum, yaitu listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik ya dari sumber energinya, boleh dari air, angin, dan panas bumi. Kita lanjut untuk bagian sebab akibat. Boleh dibacakan tadi Kelompok yang biru Bu, biru aja Bu. Yang kelompok kedua yang selesainya nomor 2. Kelompok biru kan Bu? Kelompok biru boleh? Ya Bu, sebab akibatnya saat proses penyaluran energi listrik dari gardu induk ke rumah warga, tegangan listrik harus diturunkan. Karena jika masih tinggi tegangannya, bisa mengakibatkan alat-alat elektronik di rumah kita rusak. Ya, betul sekali, Romian. Ya, ada hubungan sebab akibat antara tegangan listrik yang tinggi harus diturunkan ya supaya tidak menyebabkan alat elektroniknya rusak. Bagus sekali Romian kelompok biru. Mungkin kelompok lain ada yang jawabannya berbeda. Sama Bu. Bu. Yulinda boleh kelompok. Baca kesimpulan ya, Bu. Masih paragraf kedua sebab akibat Yulinda. Sama atau berbeda dengan kelompok Romian warna biru tadi? Sebab akibat ya, Bu. Iya. Saya baca ya, Bu. Boleh. Sebab akibat. Ketika penyaluran energi listrik dari gardu induk menuju rumah-rumah warga, tegangan listrik diturunkan. Jika masih tinggi tegangannya, nanti alat elektronik bisa rusak. Iya, bagus sekali kelompok merah sama dengan kelompok biru tadi intinya ya. Untuk kelompok hijau sama kelompok kuning, adakah perbedaan jawabannya? Sama Bu. Sama, Bu. Sama Bu. Ya, berarti sudah Intinya paham. sama Bu.
Kita lanjut ke bagian kesimpulan. Yo, antara kelompok kuning sama hijau, siapa yang ingin Bu, membacakan? kelompok hijau, Bu. Ya, kelompok hijau, Yulia. Kesimpulannya kan, Bu? Kesimpulan kan, Bu? Kesimpulan, ya. Dengan adanya listrik dapat memudahkan aktivitas sehari-hari dan mudahnya mengakses informasi yang berasal dari belahan dunia. Oleh karena itu, kita harus hemat dan menggunakannya sesuai kebutuhan, Bu. Ya, betul. Harus hemat ya, Yulia. Ya, Bu. Nggak boleh boros. Itu kesimpulan kita. Kelompok lain mungkin ada perbedaan jawabannya. Ibu, aku izin ke WC ya, Bu. Boleh, jangan lama-lama, Yulinda. Bu. Kantin itu, Bu. Kelompok lain sama ya untuk kesimpulannya. Sama, Bu. Iya. Untuk tugas yang kedua, tersisa satu kelompok, yaitu kelompok merah ya. Oh, ternyata Yulinda masih ke kamar mandi. Boleh siapapun yang mau membacakan hasil diskusi, Mufida, boleh? Tapi sama tadi jawabannya Bu sama Bu Yulianti. Nggak apa-apa. Untuk kegiatan boleh kedua, baca. Mufida. Yang Kegiatan mana, Bu? kedua tentang gambar penyaluran energi listrik. Yang ini Bu, dengan adanya listrik dapat memudahkan aktivitas sehari-hari dan mudahnya mengakses informasi yang berasal dari belahan dunia itu Bu. Salah ya Bu? Itu masih kegiatan satu. Untuk kegiatan kedua, Mufida. Tentang proses penyaluran energi listrik. Cara penyalurannya. Ada yang ingin membacakan? Saya, Bu. Boleh, Siska. Yang ini ya, Bu. Proses penyaluran listrik Iya. dimulai dari energi listrik dihasilkan oleh pusat pembangkit. Kemudian tegangannya dinaikkan oleh transformator, kemudian disalurkan oleh saluran transmisi melalui pegunungan, hutan menuju gardu induk. Kemudian tegangannya diturunkan oleh transformer menuju gardu distribusi. Kemudian diturunkan lagi sesuai tegangan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Iya, betul Sudah, sekali, Bu. Siska. Sepertinya kelompok Siska sudah paham ini ya, proses penyaluran listrik ya. Sudah, Bu. Kami sudah selesai, Bu. Ya, bagus, good job, Siska, kelompok hijau. Untuk kelompok lainnya, jawabannya sama atau ada perbedaan? Udah mau keluar main kita, Bu. Bagaimana, Sama, Romian? Bu. Mau keluar main kita nanti nih, Bu. Rumian mau jajan, Bu. Iya, kita selesaikan sebentar lagi ya. Jawabannya kalau sama, berarti anak-anak sudah paham dengan proses penyaluran energi listrik ya. Iya, Bu. Iya. Guru beri applause untuk kelompok kuning, kelompok tercepat, dan kelompok terbaik jawabannya. Good job. Untuk anak-anak yang lain harus lebih cepat lagi untuk menjawab tugas kelompoknya. Paham ya? Ya, Bu. Mungkin pembelajaran karena waktunya sudah selesai, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Yang berani boleh maju ke depan. Saya Bu. Boleh Juliana, silakan. Hari ini kita belajar tentang teks eksplanasi. Terus kita belajar tentang cara penyaluran listrik sampai ke rumah-rumah. Terus kita belajar tentang proses penyaluran listrik sama Bu ya? Iya, betul sekali. Jadi hari ini kita belajar tentang proses penyaluran energi listrik. Ya. Untuk tugas di rumah, anak-anak nanti mencari komponen-komponen pada
proses penyaluran energi listrik beserta fungsinya, ya. Itu untuk PR di rumah ya. Ya, Bu. Kapan dikumpul, Bu? Besok ya. Besok akan kita bahas lagi. Ya, Bu. Untuk anak-anak, adakah yang belum dipahami untuk materi hari ini? Paham semua, Bu. Sudah Ya, ya? Bu. Udah paham. Iya. Sudah paham, Bu. Oke, jadi sudah paham semua, tidak ada yang ditanyakan. Bu Guru beri tes formatif, silahkan dikerjakan. Bu Guru beri waktu, hanya 5 nomor ini ya. Ya, Bu. Kalau esai, jawabannya tidak terlalu panjang-panjang. Yang penting jawabannya benar. Boleh dikerjakan sekarang? Baik, Bu. Yang sudah selesai boleh langsung kumpul ke depan ya. Sudah, Bu. Bu, aku udah selesai, Bu. Ya, boleh langsung dikumpul ke depan. Yang sudah Selesai, Bu. selesai. Yang belum selesai jangan terburu-buru ya. Ya, Bu. Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nanti akan Bu Guru koreksi tes formatifnya. Semoga nilainya bagus-bagus semua ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Karena waktu sudah habis, kita sampai di sini pelajarannya. Tadi Romian sudah buru-buru pengen main ya. Main Mau jajan layangan ya, Bu. Mau main jajan bola? ya, Bu. atau main apa Romian? Main boneka ya? Ya, Bu. Main hati, Bu. Mau jajan dia, Bu. Karena tadi Ariel memimpin doa sebelum belajarnya terlalu cepat, sekarang Ariel harus memimpin lagi. Ayo silahkan Ariel. Iya, Bu. Baiklah teman-teman, karena kita sudah mau istirahat. Sebelum kita istirahat, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Ya, terima kasih Ariel. Anak-anak tetap semangat Sama-sama, Bu. belajar. Sekarang boleh istirahat. Ingat, jajan yang sehat, nggak boleh sembarangan. Ya, Bu. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.